Dalam kehidupan ini, kita sering mengira bahwa puncak keberadaan adalah ketika kita menjadi sesuatu. Namun bagi para pecinta Allah, puncak keberadaan justru ketika diri ini tiada. Ketika semua keakuan luruh, ketika segala keinginan pribadi padam, dan yang tersisa hanyalah kehendaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau merasa hidup, namun seolah-olah tak lagi menjadi dirimu sendiri? Seakan langkahmu digerakkan oleh sesuatu yang lebih besar dari kehendakmu, dan setiap detak hatimu hanya berzikir tanpa suara. Itulah momen ketika jiwa mulai menapaki jalan menuju fanafillah, saat diri perlahan melebur dalam kehadiran Allah. Ada kalanya manusia merasa bahwa hidup ini sepenuhnya miliknya, pikirannya, kehendaknya, ambisinya. Namun pada satu titik perenungan yang dalam, kita mulai menyadari tidak ada satupun yang benar-benar milik kita. Bahkan napas yang keluar dan masuk pun bukan karena kekuatan diri, melainkan karena izinnya. Dalam dunia yang bising oleh ego dan keinginan, sulit sekali menemukan titik hening tempat Allah benar-benar hadir. Namun bagi jiwa yang telah lelah mengejar dunia, keheningan itu menjadi oase. Dan di sanalah, perlahan, kesadaran mulai tumbuh bahwa diri ini hanyalah bayangan, sedangkan yang nyata hanyalah Dia. Fanafillah bukanlah kehilangan diri secara jasmani, melainkan hilangnya keakuan yang memisahkan hamba dari Tuhannya. Seseorang yang mencapai fana tidak berhenti hidup, justru ia baru benar-benar hidup. Karena seluruh geraknya menjadi cerminan kehendak ilahi, ia tidak lagi berkata, "Aku mencinta," tetapi Allah mencinta melalui diriku. Inilah rahasia yang dijaga para kekasih Allah. Mereka tidak membicarakannya dengan kata-kata, melainkan dengan kehidupan yang penuh ketundukan. Setiap langkahnya menjadi tasbih, setiap diamnya menjadi doa, dan setiap hembusan napasnya menjadi zikir yang tak pernah berhenti. Ketika dunia memuja eksistensi, fana justru mengajarkan keheningan dalam ketidakadaan. Sebab dalam ketiadaan diri, seseorang menemukan kehadiran Allah yang sejati, yang tak terbatasi ruang, waktu, atau bentuk. Dan di titik itu, manusia tidak lagi hidup untuk diri, melainkan hidup karena Allah. Ia menjadi cermin di mana cahaya Tuhan memantul, menerangi dunia tanpa mengaku sebagai sumber cahaya itu sendiri. Maka wahai jiwa yang mencari, berhentilah sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Dengarkan keheningan di dalam dirimu, karena di sanalah Allah menunggu, memanggilmu untuk tenggelam dalam cintanya. Itulah awal dari fanafillah. Saat engkau tak lagi berkata aku, melainkan hanya berbisik lembut, Dia. Sahabat lentera yang dirahmati Allah, sebelum kita melangkah lebih dalam ke lautan makna fanafillah, mari sejenak kita tenangkan hati dan hadirkan jiwa dalam renungan. Renungkan sejenak. Sudahkah selama ini kita benar-benar hidup bersama Allah, atau hanya berjalan dengan keinginan diri sendiri? Apakah setiap langkah kita masih dipenuhi aku, atau sudah mulai melebur dalam Dia? Setiap detik yang kita jalani sejatinya adalah perjalanan pulang dari diri menuju ilahi, dan disinilah kita belajar untuk hening, melepas, dan menemukan kehadiran Allah di balik setiap peristiwa kehidupan. Jika engkau merasakan getaran makna dari setiap kata yang terucap, jangan lupa untuk menekan tombol like sebagai tanda ikut merenung bersama. Klik juga tombol subscribe agar kita bisa terus berjalan bersama dalam perjalanan spiritual ini, menapaki satu persatu rahasia cinta Allah yang menenangkan jiwa. Karena bisa jadi, satu kalimat hari ini bukan sekadar kata, melainkan bisikan lembut dari Tuhan agar kita kembali mengingatnya. Pernahkah engkau merenung bahwa setiap tarikan napasmu adalah bukti nyata bahwa Allah masih mengizinkanmu untuk hidup di bawah cintanya? Setiap denyut nadi, setiap detik yang berlalu, sesungguhnya bukan karena kekuatan diri, tetapi karena kehendak yang maha menghidupkan. Namun seringkali kita lalai merasa bahwa hidup ini milik kita, seolah semua bisa dikendalikan oleh keinginan dan rencana diri sendiri. Disinilah perjalanan ruhani dimulai, ketika kita mulai menyadari bahwa hidup ini bukan tentang mempertahankan aku, melainkan tentang melebur dalam Dia. Fanafillah bukan tentang hilang, tetapi tentang menemukan makna tertinggi dari keberadaan, bahwa sejatinya tidak ada wujud selain Allah.
Dalam diam yang panjang, engkau mungkin akan merasakan bahwa segala sesuatu di dunia hanyalah bayangan, keinginan, cita-cita, bahkan kesedihan. Semuanya fana. Dan di balik kefanaan itu, ada satu yang abadi. Allah, dialah yang kekal, yang senantiasa ada ketika segalanya sirna. Sahabat hati, mari berhenti sejenak dari kebisingan dunia, tundukkan pandangan, pejamkan mata, dan dengarkan suara hatimu yang paling dalam. Di sana, ada keheningan suci tempat Allah berbisik lembut, mengajakmu untuk pulang, bukan ke rumah dunia, tetapi ke rumah kesadaran yang penuh cahaya. Pernahkah engkau merasa begitu lelah, hingga ingin menyerahkan segalanya kepadanya, saat air mata menjadi doa dan diam menjadi zikir? Itulah tanda-tanda awal fana, ketika aku mulai hilang, dan yang tersisa hanyalah rasa cinta yang meluap kepada Sang Pencipta. Ketika seseorang mencapai fana fillah, ia tidak berhenti hidup. Justru di saat itulah ia baru benar-benar hidup, karena segala geraknya bukan lagi kehendak diri, melainkan kehendak Allah yang mengalir lembut melalui hatinya. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai pelaku, tetapi menyadari bahwa segala sesuatu hanyalah perbuatan Allah yang terjadi melalui dirinya. Ia menjadi cermin, bening, jernih, tempat cahaya ilahi, memantul untuk menerangi dunia tanpa mengaku sebagai sumber cahaya itu sendiri. Fana fillah bukan sekadar ajaran sufi, bukan pula rahasia yang hanya dimiliki oleh para wali. Ia adalah panggilan yang lembut bagi setiap hati yang rindu kepada Tuhan. Setiap insan berpotensi mencapainya, selama ia berani melepas genggaman atas egonya sendiri. Namun jalan menuju fana bukan jalan yang mudah. Ia penuh luka, air mata, dan perpisahan dengan segala yang dicintai selain Allah. Tapi di balik itu semua, ada ketenangan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, karena jiwanya telah sampai di pelukan ilahi yang abadi. Dan di saat itu, manusia tak lagi hidup untuk diri, melainkan hidup karena Allah. Ia menapaki bumi dengan lembut, mencintai tanpa pamrih, berbuat tanpa mengharap balasan, karena seluruh dirinya telah menjadi pantulan kasih Tuhan bagi semesta. Maka, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari merenung bersama. Apakah kita sudah benar-benar hidup dalam kesadaran akan kehadirannya? Ataukah selama ini kita hanya hidup dalam bayangan ego yang mengira segalanya milik diri? Menyelami jalan menuju fana fillah. Sahabat hati yang dirahmati Allah, perjalanan menuju fana fillah bukanlah sekadar berjalan meninggalkan dunia, tetapi perjalanan pulang menuju asal, menuju titik cahaya pertama. Tempat rohmu pernah berjanji kepadanya, Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Dan engkau menjawab dengan lembut namun pasti, Bala syahidna. Namun sejak ruh itu turun ke dunia, ia tertutup oleh lapisan-lapisan ego, ambisi, dan keinginan yang menebal seperti kabut. Manusia lupa siapa dirinya. Ia sibuk menjadi seseorang tanpa menyadari bahwa hakikatnya ia hanyalah hamba yang dicipta untuk mengenal dan mencintai Allah semata. Maka jalan menuju fana adalah jalan kembali mengingat. Bukan tentang mencari Tuhan di luar, tetapi tentang menyingkap tirai di dalam diri, tempat di mana Allah senantiasa hadir, tak pernah pergi, tak pernah jauh. Namun, untuk sampai pada kesadaran itu, jiwa harus belajar melepaskan satu persatu hal yang membuatnya berat. Melepas genggaman atas harta, kedudukan, pujian, dan bahkan atas kehendaknya sendiri. Karena selama aku ingin masih lebih kuat dari Allah menghendaki, maka diri belum benar-benar lenyap. Fana fillah bukan berarti menyerah tanpa daya, tetapi tunduk dengan kesadaran penuh bahwa segala daya berasal darinya. Ia adalah keadaan di mana seorang hamba tidak lagi mengaku memiliki kekuatan, namun tetap berbuat dengan sepenuh cinta karena tahu bahwa Allah lah yang menggerakkan setiap langkah dan hembusan napas. Dalam fana, seseorang menemukan kebebasan sejati, bukan kebebasan untuk melakukan apa yang ia mau, melainkan kebebasan dari belenggu aku yang selalu menuntut. Ia menjadi ringan, seperti udara yang mengalir tanpa bentuk, namun tetap hadir menghidupkan. Dan ketika seseorang telah melewati fana, ia akan memasuki baqabillah, hidup kekal bersama Allah.
ia kembali ke dunia, namun bukan lagi dengan kesadaran yang sama. Ia berinteraksi, bekerja, mencinta, bahkan menangis, namun semuanya dalam orbit kesadaran ilahi yang tenang. Dalam dirinya tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi kemarahan yang lahir dari ego, yang ada hanyalah kelembutan, kasih, dan ketenangan, karena hatinya telah menjadi cermin tempat nur Allah memantul tanpa noda. Ia tidak lagi melihat manusia lain dengan mata dunia, melainkan dengan pandangan kasih Tuhan. Ia tahu setiap orang sedang berjuang, dan ia hadir bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menuntun dengan cinta. Fanafillah menjadikan seseorang rendah hati tanpa dibuat-buat, ikhlas tanpa harus dipuji, dan sabar tanpa harus menunggu hasil. Karena baginya, semua yang terjadi adalah kehendak Allah yang sempurna. Sahabat hati, disinilah rahasia kebahagiaan sejati tersembunyi. Bukan pada banyaknya yang dimiliki, tetapi pada hilangnya keakuan yang membatasi jiwa dari kehadirannya. Saat diri melebur, hati menjadi lapang. Dan setiap hal yang dulu menyakitkan kini terasa indah, karena semuanya datang dari Allah. Maka, jangan takut jika suatu hari engkau kehilangan sesuatu yang kau cintai. Mungkin itu bukan kehilangan, melainkan panggilan agar engkau lebih dekat kepadanya. Karena fana bukan tentang kehilangan, tapi tentang menemukan cinta yang tak pernah bisa hilang. Keadaan jiwa yang telah mencapai fanafillah. Sahabat hati yang dirahmati Allah. Ketika seseorang telah mencapai fanafillah, jiwanya seperti air yang tenang, tidak lagi bergelombang oleh angin dunia, tidak lagi terusik oleh ombak keinginan dan ketakutan. Ia menjadi hening, namun di dalam keheningan itu, ada kehidupan yang penuh cahaya. Ia melihat dunia seperti melihat cermin yang memantulkan kehendak Allah. Segala yang terjadi, baik, buruk, pahit, manis, semuanya menjadi satu dalam pandangan tauhid. Tidak ada lagi dualitas, tidak ada lagi perbedaan antara kehilangan dan pemberian. Yang ia lihat hanyalah perbuatan Allah di setiap sisi kehidupan. Ketika orang lain melihat musibah, ia melihat kasih sayang tersembunyi. Ketika orang lain merasakan kehilangan, ia merasakan panggilan pulang dari Tuhan. Karena baginya, setiap detik adalah sapaan lembut Allah untuk mengajarkan cinta tanpa syarat. Ia telah melewati duka dan suka, dan kini ia berdiri di antara keduanya dengan ketenangan yang tak tergoyahkan. Fanafillah menjadikan seseorang tidak lagi merasa memiliki apapun. Namun anehnya, justru di saat itu, ia memiliki segalanya. Karena ketika aku telah lenyap, yang tinggal hanyalah Allah, dan bersama Allah tidak ada lagi kekurangan. Ia tidak lagi mencari kebahagiaan dari luar, karena hatinya telah menjadi taman tempat Allah bersemayam. Ia tidak lagi haus akan pujian manusia, karena ia sudah merasakan manisnya pengakuan Allah di dalam diam. Dalam pandangan manusia, mungkin hidupnya sederhana, bahkan biasa saja. Tapi di sisi Allah, jiwanya berkilau seperti bintang di langit malam. Ia bisa saja berjalan di pasar, berbicara dengan lembut kepada orang miskin, atau meneteskan air mata dalam sujud yang panjang, tanpa seorang pun tahu bahwa di dalam dirinya, samudra kehadiran ilahi sedang bergemuruh dengan cahaya. Ia menjadi orang yang paling damai di antara yang gelisah, tidak karena dunia mengasihinya, tapi karena ia telah berhenti menuntut dunia untuk mencintainya. Cintanya hanya satu arah, mengalir ke langit, lalu kembali ke bumi dalam bentuk kasih. Dan dari ketenangan itulah muncul cahaya kebijaksanaan. Setiap kata yang keluar dari lisannya menjadi penyejuk hati. Setiap langkahnya membawa kedamaian bagi yang melihat. Ia tidak memaksa orang untuk mengenal Allah, tetapi kehadirannya membuat orang ingin mengenalnya. Orang yang telah fana tidak lagi berbicara banyak tentang Tuhan, karena ia menjadi bukti keberadaan Tuhan. Geraknya adalah zikir, diamnya adalah ibadah, senyumnya adalah tanda kasih ilahi yang menjelma dalam bentuk manusia. Sahabat hati, inilah keindahan yang hanya bisa dirasakan, bukan dijelaskan, karena fanafillah adalah rahasia yang disimpan Allah di dalam dada orang-orang pilihannya. Ia bukan hasil dari ilmu, bukan pula dari banyaknya amal, tetapi dari kebeningan hati yang menyerahkan segalanya kepadanya. Dan ketika seseorang telah mencapai keadaan ini, ia tidak lagi takut pada kematian, karena ia telah mati sebelum mati. Mati dari keinginan, mati dari ego, dan hidup dalam kesadaran bahwa dirinya hanyalah milik Allah.
Betapa indahnya hidup seperti itu, tenang tanpa rasa memiliki, damai tanpa ketakutan. Karena seluruh hidupnya kini adalah pantulan dari kehendak ilahi. Ia tidak lagi bertanya, mengapa? Karena hatinya sudah menjawab, karena Allah menghendaki. Maka, jika hatimu merindukan kedamaian semacam itu, mulailah dari satu hal kecil. Heningkan dirimu, dengarkan detak jantungmu, karena di sanalah Allah sedang berbisik lembut. Wahai hambaku, aku tidak pernah pergi, aku selalu di sini. Hidup kembali dalam kesadaran ilahi. Sahabat hati yang dirahmati Allah. Setelah fana, bukanlah kehampaan yang menanti, melainkan kelahiran baru, bukan secara jasad, tetapi secara ruh. Inilah yang disebut para arif sebagai baqabillah, yakni hidup dalam keberadaan Allah, dengan kesadaran penuh akannya. Dalam keadaan ini, hamba tidak lagi memandang dirinya sebagai makhluk terpisah. Ia hidup, bergerak, berbuat, namun di dalam hatinya, ia selalu menyadari bahwa semua itu adalah milik Allah semata. Tidak ada lagi aku, yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa Allah lah yang menggerakkan segalanya. Ia berjalan di bumi dengan hati yang ringan, karena seluruh bebannya telah ia letakkan di tangan Tuhan. Ia tidak lagi terbebani oleh hasil, karena baginya setiap takdir adalah bentuk kasih yang dibungkus misteri. Dan di balik setiap misteri ada cahaya yang menuntun pulang. Baqabillah menjadikan seseorang hidup seperti matahari. Ia tidak berkata-kata, namun cahayanya menembus hati banyak manusia. Ia memberi tanpa mengharap kembali, menolong tanpa mencari nama, dan mencintai tanpa syarat, karena cintanya bersumber dari Allah. Ketika ia melihat orang lain berbuat dosa, ia tidak tergesa menghakimi. Ia menundukkan kepala, berdoa dalam diam, karena ia tahu betapa beratnya perjalanan setiap jiwa menuju Tuhannya. Ia memandang dengan mata kasih, bukan mata murka. Baqa bukan berarti melupakan dunia, tetapi melihat dunia sebagai ladang pengabdian. Segala pekerjaan menjadi ibadah, segala kesulitan menjadi sarana pengajaran, segala pertemuan menjadi ayat yang mengingatkan tentang kebesaran Allah. Sahabat hati, orang yang hidup dalam baqabillah adalah mereka yang telah mati dari keakuan dan hidup dalam pengabdian. Mereka makan bukan karena lapar, tetapi agar tubuh kuat untuk beribadah. Mereka bekerja bukan demi kekayaan, tetapi demi keberkahan yang menghidupi banyak orang. Ia tidak lagi terikat pada hasil, karena baginya hasil hanyalah milik Allah. Yang penting adalah niat yang tulus dan usaha yang benar. Ia berbuat bukan karena ingin dikenal, tetapi karena ingin Allah ridha melihat langkahnya. Dan di sanalah rahasia ketenangan sejati terletak. Ketika seseorang hidup dalam dunia tanpa menjadi milik dunia, ia berada di tengah hiruk pikuk, namun jiwanya tetap hening seperti permukaan air yang tak terusik angin. Itulah hidup dalam kesadaran ilahi, tenang, jernih, dan penuh cahaya. Ia menjadi tanda kehadiran Allah di tengah manusia. Melalui senyumnya, orang merasakan kelembutan ilahi. Melalui tutur katanya, orang menemukan arah pulang. Ia tidak berkhutbah tentang cinta, karena dirinya telah menjadi wujud cinta itu sendiri. Sungguh, baqabillah adalah puncak kedewasaan ruhani. Seseorang yang hidup dalam keadaan ini tidak lagi merasa terpisah dari Tuhan, namun tetap sadar bahwa ia hanyalah hamba. Ia hidup dengan rasa syukur tanpa batas, karena setiap detik baginya adalah kesempatan untuk mencintai Allah lebih dalam. Dan dari sinilah muncul buah kebahagiaan sejati, bukan tawa yang keras, tetapi senyum yang lembut, bukan harta yang menumpuk, tetapi hati yang lapang, bukan kedudukan yang tinggi, tetapi kerendahan hati di hadapan Allah yang maha tinggi. Sahabat hati, inilah tujuan sejati perjalanan ruhani kita. Bukan sekadar mengenal, tetapi menyatu dalam kesadaran akan cintanya. Karena fana tanpa baqa adalah kehilangan, sedangkan fana yang berlanjut pada baqa adalah kelahiran. Kelahiran jiwa yang telah menemukan Rabb-nya. Pada akhirnya, fana bukan berarti hilang dari kehidupan, melainkan hidup sepenuhnya dalam kesadaran bahwa tiada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Seseorang yang telah melewati fana tidak menjadi malaikat, ia tetap manusia, tapi manusia yang hatinya disiram cahaya kesadaran ilahi. Ia tetap makan, berjalan, tertawa, bekerja, dan berinteraksi seperti manusia lainnya,
namun batinnya senantiasa terikat dengan langit. Jiwanya tidak lagi mencari pengakuan dunia, karena yang ia cari hanyalah ridha Tuhan. Fana fillah bukanlah lenyap dari dunia, tapi hidup di dunia tanpa terikat olehnya. Ia bukanlah tentang meninggalkan kehidupan, melainkan menghadirkan Allah dalam setiap detak kehidupan. Para sufi menyebutnya mati sebelum mati, yakni ketika ego telah dikubur dalam-dalam dan ruh telah bangkit dalam kesadaran baru. Kesadaran bahwa hanya Allah yang ada, sementara segala yang lain hanyalah bayangan sementara. Fana bukan akhir perjalanan, melainkan gerbang menuju baqa' billah, hidup dengan Allah bersama kehendaknya. Pada tahap ini seseorang tidak lagi menolak atau mengeluh, karena segala sesuatu baginya adalah wajah Allah yang terus menampakkan kasih-Nya. Dalam kehidupan modern yang serba cepat, mungkin sulit bagi kita memahami konsep seperti ini. Namun sesungguhnya, setiap kali kita mengikhlaskan sesuatu, setiap kali kita berserah tanpa kehilangan harapan, itulah percikan kecil dari fana saat kita memadamkan aku dan menyalakan dia. Ketenangan sejati tidak datang dari kepemilikan, tetapi dari penyerahan. Kebahagiaan sejati bukan saat semua sesuai kehendak, tetapi saat kehendak kita sejalan dengan kehendak Allah. Ketika hati telah belajar untuk berkata, "Ya Allah, Engkau yang lebih tahu," disitulah cahaya fana mulai menyentuh jiwa, karena pada akhirnya keikhlasan adalah bentuk tertinggi dari fana. Lenyapnya keinginan selain Allah dalam hati seorang hamba. Kisah para wali dan sufi adalah cermin bagi kita, bahwa setiap manusia memiliki jalan untuk sampai kepadanya. Tidak semua harus menempuh jalan asketis, tapi setiap hati harus belajar untuk melepaskan ego, agar cinta Allah bisa benar-benar bersemayam di dalamnya. Maka, jadikanlah setiap sujud sebagai latihan untuk fana. Karena dalam sujud, tidak ada yang lebih rendah selain dirimu di hadapan Tuhan. Dan disitulah engkau akan menemukan kedamaian yang tak bisa dijelaskan kata. Hidup bukanlah tentang menjadi sesuatu yang besar di mata dunia, melainkan menjadi kecil di hadapan Allah, agar Allah yang membesarkanmu dengan cintanya. Fana bukan kehilangan diri, tapi menemukan jati diri yang sejati, yang berasal dari dan akan kembali kepadanya. Maka biarlah dunia terus berputar dengan hiruk-pikuknya, selama hati kita tetap berlabuh di samudera ketenangan Allah. Biarlah manusia berlomba menjadi yang terlihat, kita cukup berlomba menjadi yang hadir dalam pandangan Tuhan. Fana fillah adalah keheningan yang berbicara, adalah ketiadaan yang justru melahirkan makna keberadaan. Ia adalah jalan panjang menuju cinta yang tak berujung, di mana setiap langkah adalah doa, dan setiap napas adalah zikir yang mengalir lembut dari hati yang telah pulang. Ketika hati telah sampai pada kesadaran itu, engkau tidak lagi memohon agar segalanya berjalan sesuai keinginanmu, melainkan memohon agar engkau selalu selaras dengan kehendaknya. Disitulah hidup menjadi indah tanpa syarat, dan kematian pun menjadi pintu menuju pertemuan abadi. Maka, renungkanlah. Fana bukan berarti hilang, tapi pulang. Pulang kepadanya, yang sejak awal telah menjadi tujuan sejati setiap jiwa. Dan ketika kita telah pulang dengan hati yang tenang, maka seluruh hidup menjadi tasbih yang tidak pernah berhenti, memuji Dia satu-satunya yang kekal dalam segala yang fana. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, fil alamina innaka Hamidun Majid. Ya Allah, Engkaulah yang maha kekal di antara segala yang fana. Engkau yang tak tersentuh oleh waktu, yang tak tersentuh oleh lenyapnya dunia. Izinkan kami merasakan setetes dari kehadiran-Mu di dalam hati kami yang rapuh ini. Ya Allah, tanamkanlah dalam dada kami kelembutan untuk tunduk kepadamu. Hilangkanlah kesombongan yang membuat kami merasa mampu tanpa-Mu. Hapuskanlah aku yang selalu ingin mendahului kehendak-Mu, dan gantikanlah ia dengan kesadaran yang penuh cinta, bahwa hanya Engkaulah yang memiliki segalanya. Ya Rob, ajarkan kami untuk fana dalam ridha-Mu, agar setiap langkah, setiap ucap, setiap napas tak lagi berasal dari ego kami,
tetapi menjadi cermin dari kehendak-Mu yang suci. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para guru, sahabat, dan saudara seiman kami. Berikanlah rahmat kepada mereka yang telah mendidik kami untuk mengenal Engkau. Dan bila Engkau berkenan, ya Allah, jadikanlah setiap kata, setiap renungan ini sebagai cahaya yang menuntun kami di hari ketika segala cahaya padam, kecuali cahaya-Mu yang abadi. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih yang sedalam-dalamnya, wahai sahabat hati yang dirahmati Allah. Telah membersamai perjalanan panjang ini, menyelami makna fana, menyadari bahwa hidup bukan sekadar tentang aku, tetapi tentang bagaimana kita kembali kepada Dia dengan penuh cinta dan keikhlasan. Sampai kita berjumpa kembali dalam renungan berikutnya, tetaplah berjalan dengan cahaya iman dan kelembutan cinta. Semoga Allah selalu menjaga langkahmu, menenangkan hatimu, dan menuntunmu dalam setiap perjalanan menujunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.